Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu orang yang dijuluki sebagai Spider Woman dari Indonesia. Siapa dia? Dia adalah Aris Susanti Rahayu, pemegang world record atau rekor dunia untuk panjat tebing dalam kategori speed untuk perempuan. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama dia. Ya. Riz, ngobrol dulu Riz, ini Riz. Ya Bu. Mana Riz kabarmu Riz? Alhamdulillah. Sekarang Sehat. Sekarang sibuk apa nih? Seperti biasanya Ibu, latihan dan latihan untuk persiapan PON sih. Oh iya betul. Walaupun Aris sudah pensiun dari pelatnas ya sementara ini ya. Siap Ibu. Ada hal-hal lain yang lagi mau difokusin ya. Ya. Dari satu faktor saja, padahal banyak faktor ya Riz ya. Ya. Biasanya ya, alhamdulillah juga bahwa suasananya kondusif buat kamu gitu ya. Orang tua dan lain sebagainya. Nggak menyangka sih Bu. Iya. Oh ternyata alur hidupnya Aris seperti ini, dikasih alurnya seperti ini gitu. Dulunya waktu kecil banyak masalah ataupun gimana, oh ternyata besarnya manfaatnya ini loh. Kamu saya kasih cobaan kayak gini, hasilnya kayak gini. Ternyata sudah besar kayak gini bisa mikir seperti itu saya. Baru bisa gitu. mikir. Ada Karena kalau hikmahnya. kenapa? Ada hikmahnya rasanya ya. Iya benar. Cobaan itu urusannya sama diri atau apa gitu? Lebih Ke keluarga. Oh keluarga. Iya. Iya. Lebih ke keluarga. Tapi Jadi, kemudian kamu nunjukkan dengan prestasi. Alhamdulillah. Iya. Nah kalau dengar orang-orang bilang kamu nih Spider Woman Indonesia itu gimana rasanya Riz? Ya mungkin itu kan kayak kebanggaan tersendiri bagi masyarakat gitu kan, bisa manggil Spider Woman. Tapi buat Aris, Spider Woman Indonesia itu bukan cuma Aris, banyak banget. Banyak ya? Ya. Oke. Jadi monggo mau manggil Spider Woman itu buat seluruh wanita panjat tebing. Iya. Karena memang teman-teman atlet juga walaupun bersahabat, tetapi suasana kompetitifnya tetap ada ya. Ya, Saling pasti. ingin mencetak rekor dunia baru gitu yang saya lihat nih Ya. dari teman-teman atlet semuanya ya. Pasti kalau itu Bu, meskipun kita satu tim gitu kan. Dan Bahkan sekamar ya Riz? bahkan ya pasti. Tapi kan kita bersaingan dengan sportif ya Bu. Iya. Kita membuktikannya di lapangan. Iya. Itu kayaknya banyak sekali nih anak-anak muda yang perlu belajar dari pengalaman Aris. Karena kita ya nggak usah lah mau iri dengki sama orang lain, buktiin aja dengan karya kan gitu ya Riz ya? Iya Bu. Iya. Yang penting dari dalam diri kita sendiri, kita ingin maju ya kita buktiin dengan dorongan di sekeliling kita. Gitu. Nah, kamu kalau lagi bete atau lagi apa namanya, lagi nggak mood gitu, itu pengaruh nggak ke performance kamu? Ada pengaruhnya. Bu. Ada pengaruhnya ya? Mungkin kalau dulu sih nggak begitu signifikan banget, tapi ada gitu. Jadi kalau posisi mungkin lagi bad mood, biasanya kalau wanita PMS gitu kan sering emosi gitu ya Bu. Ada efeknya tuh? Kalau buat Aris paling sebelumnya gitu kan ngerasain pengen marah-marah terus. Ya. Tapi efeknya ke Hormonal. teman deket. Oh teman deket. Jadi yang kena malah teman deketnya gitu. Teman deket tuh sahabat perempuan atau cowoknya nih kira-kira? Teman deket lah, laki-lakinya. Bu. Oh iya, biarin deh itu udah memang udah harus menjadi bagian tes kita untuk ngetes dia nih sabar nggak nih, cocok nggak mendapatkan hatiku kan kira-kira gitu ya Riz ya. Nah tapi kalau untuk prestasi sendiri, untuk performance dalam manjat sendiri, ketika moodnya juga lagi nggak enak, itu cara mengatasinya gimana tuh? Nggak mau supaya kalah. nggak ganggu. Hah? Nggak mau kalah Bu. Nggak mau kalah jadinya, malah bagus dong berarti. Meskipun bad mood gitu kan, jadi rasa kayak kok manjatku jelek ya, kok latihanku jelek ya. Habis itu nonton teman kawan kita, teman satu tim kita, manjatnya bagus, aku kayaknya nggak mau kalah. Seringnya di situ sih. Jadi ini mood yang negatif ini disalurkan ke arah yang positif. Jadinya ya. Iya. Bagus dong, jadi penyemangat ya. Jadi hidupmu berubah apa nggak nih setelah kamu jadi begitu terkenal, setelah kamu melanglang buana ke luar negeri dan lain sebagainya. Perubahannya gimana tuh, Des? Kalau bisa diceritain, Des. Kalau perubahan, alhamdulillah mungkin di segi finansial ya Bu, alhamdulillah banget bisa
ya ngebantulah buat orang tua. Alhamdulillah. Itu bakti yang luar biasa buat dari anak ya. Terus alhamdulillah pengalaman. Pengalaman. Karena guru terbaik kita adalah pengalaman. Iya, iya, iya. Jadi saya mendapatkan banyak sekali pengalaman. Itu bisa saya pelajari, itu bisa saya ambil yang baik-baik, saya ambil yang positif, mungkin bisa saya salurkan juga gitu ke teman-teman yang butuh gitu. Terus kalau untuk diri sendiri ya yang bisa menilai orang lain sih Bu. Aris yang dulu sama Aris yang sekarang tuh gimana gitu. Kalau saya sendiri ngomong gimana gitu. Iya, iya, iya. Kamu pernah nggak ada pengalaman diremehkan gitu ketika di luar negeri terutama ya, apalagi hijabers ini kan sekarang di dunia internasional Islam kadang oleh sebagian orang dianggap punya konotasi negatif gitu, dan kadang-kadang berdampak nih pada orang yang memakai simbol agama tertentu gitu. Kamu pernah nggak ngalamin kayak gitu, apa ya diremehin walaupun nggak diomongin tapi kelihatan gitu, pernah nggak kayak gitu tuh? Mungkin kalau di luar negeri sih nggak denger dan kayaknya nggak ada pernah sih, ngalamin Bu. ya? Tapi malah di dalam negeri sendiri. Oh ya, oke. Ada yang ngomong itu berhijab kenapa pakaiannya ketat kayak gitu, itu kenapa memperlihatkan lekuk tubuh. Oh malah justru di situnya. Iya, memperlihatkan. Jadi kayak negatifnya di situ. Cuman kan menurut saya nggak apa-apa karena itu orang awam yang belum tahu tentang dunia olahraga bagaimana. Jadi buat saya nggak apa-apa. Itu kan masukan juga buat saya. Mungkin bisa saya perbaiki lagi gitu sih Bu. Tapi hampir semua atlet muslimah gitu ya di dunia juga memang suka dapat komentar-komentar kayak gitu gitu ya. Ya bagus sekali cara kamu menyikapinya dengan berpikir bahwa mereka nggak ngerti dunia ini gitu. Berarti kan kamu ngatasin dua hal, hambatan fisik ya, manjat, sama kekuatan mental gitu untuk buktiin gitu ya. Alhamdulillah. Padahal kalau yang saya lihat ya, anak-anak panjat tebing tuh termasuk anak-anak yang ini sekali loh, taat beribadah loh. Saya lihat nih ya, dari atlet-atlet rata-rata sangat disiplin dan kuat sekali keimanannya gitu ya. Dan sebelum manjat juga biasanya doa dulu. Jadi ya memang karena kita mayoritas muslim gitu kan, nggak muslim pun pasti kita juga sebelum melakukan aktivitas minta doa dulu sama yang kuasa. Pasti. Memang orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu yang saya tahu setelah saya keliling-keliling ke banyak negara ya di dunia ya, orang Indonesia itu memang religius. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha segala macam rata-rata religius. Rata-rata memang orang yang taat beribadah apapun agamanya. Ini pengalaman saya. Jadi nah sementara di negara lain nggak serta-merta religius. Gitu, apapun agamanya gitu. Bahkan yang paling menarik, komen bahwa orang Indonesia religius tuh tahu nggak datang dari orang negara mana? Dari mana Bu? Dari orang Saudi. Oh, Arab Saudi. Arab Saudi kok mereka kan menganggap orang Indonesia sangat religius, lebih religius dari orang Saudi. Ini komennya orang Saudi. Coba. Keren ya berarti. Sebetulnya Indonesia tuh keren banget loh Bu. Lah iya makanya. Ya ada kamu sih, jadi lebih keren lagi. Banyak orang. Ya artinya kan kamu sebagai seorang muslimah bisa buktiin dengan karya, kelihatan, nggak perlu tidak malu gitu ya, tidak bersembunyi di belakang, tapi bisa berkontribusi bagi kemajuan dunia. Itu kan yang luar biasa menurut saya ya. Dan perlu banyak muslimah-muslimah lain yang nyontoh kamu. Bisa berada di atas sana, di puncak gitulah kira-kira. Bukan cuma perempuan, tapi perempuan muslim gitu. Ya masih perlu belajar juga lah Bu. Sampai tua pun tetap kita masih perlu belajar. Ya, betul. Dan itu salah satu attitude gitu ya dari seorang orang yang akan sukses. Adalah orang yang tetap mau belajar sampai kapanpun. Karena dia merasa dia tetap haus ya untuk sesuatu ya. Kehausannya itu akan membuat dia terus berprestasi gitu. Indonesia tuh sebetulnya malah banyak banget yang mempunyai mungkin kayak Reisha tadi lah. Secara nggak langsung saya menonton kok cepet banget manjatnya ini anak gitu, nggak ada capek-capeknya. Nah
dia punya prestasi yang mungkin dia punya tenaga ataupun punya kreativitas yang bisa diolah kalau ditemuin sama orang yang benar. Ya, Ya, bukan saya menyombongkan atau apa, ceritanya kalau saya nggak ditemuin sama pelatih pelatnas Bang Hendra Basir, belum tentu juga saya sampai di titik ini gitu. Iya. Karena saya kurang lebih 10 tahun di dunia panjat tebing, stuck aja di PON gitu. Waktu itu sampai akhirnya ketemu coach kita. Iya. Oke. Gitu. Iya. Jadi di Indonesia tuh banyak banget anak-anak yang mempunyai talent bagus-bagus dan dia bakal bagus kalau bertemu dengan sosok-sosok coach ataupun mungkin orang-orang yang bisa membantu menciptakan suasana membawa, gitu ya, atau fasilitasi ya. Ya, Bu. Jadi ya dukungan dari orang di sekeliling kita itu juga penting banget. Betul. Dan itu sebetulnya nggak berlaku hanya untuk bidang olahraga. Iya. Semua bidang menurut saya ya, maksudnya orang pinter nyanyi Di seni, tapi kalau nggak ketemu apa pelatih atau nggak dapat lagu yang pas dari komposernya ya bakatnya cuma penyanyi kampung juga gitu jadinya kan. Iya, betul. Jadi memang manusia ini saling membutuhkan, nggak bisa hidup sendiri. Manusia saling membutuhkan, nggak bisa hidup sendiri ya. Itulah wisdomnya dari Aris Susanti nih. Jadi kata kunci kita hari ini adalah kita perlu saling membantu, gitu ya kira-kira Iris ya. Apa nih plan ke depan selain jadi, mau jadi pelatih ya sama PON ya? Insya Allah, iya. Karena mungkin Aris pernah bikin status gitu, teruslah berjuang sampai Tuhan bilang cukup. Itu di Instagramnya Aris. Kenapa Aris bilang kayak gitu tuh? Kayak oke, kalau memang Arisnya udah cukup, kayaknya udah nggak kuat gitu kan, nggak kuat dalam di fisik ya, oke lah aku berhenti gitu. Jadi ya Aris sebetulnya sih panjat tebing masih kangen gitu, apalagi kalau ada kompetisi gitu kan. Rasanya kayak gregetan banget pengen. Tapi oke, lihat kondisi kamu Aris. Oh iya. Iya. Agak sakit sih sebenarnya Aris itu. Agak sakit kenapa? Badannya kurang sehat gitu. Saat ini? Dari dulu? Awal tahun sih mulai parahnya. Jadi staminanya staminanya agak turun gitu. Oke. Jadi makanya oke lah kita obatin pelan-pelan gitu. Tapi sakit ininya bisa diatasin Aris? Masih bisa berlatih Bu, cuman nggak tetap oke lah, ini yang terakhir. Jadi gimana caranya ya udahlah semaksimal mungkin, karena hasil yang nentuin sama Allah. Iya. Yang penting kamu berusaha semaksimal mungkin ya Aris ya. Yang penting mah berusaha semaksimal mungkin, jangan menyerah, hasilnya serahin sama yang di atas. Iya. Amin. Kita semua mendukung ya. Dan kalau dalam dunia olahraga ya pada akhirnya let the best wins gitu ya. Matur nuwun Aris sudah mampir, sukses selalu ke depannya dalam prestasi maupun dalam kehidupan pribadi. Amin. Terima kasih Bu. Sehat-sehat terus ya Bu. Iya, matur nuwun sami-sami. Jadi teman-teman, ini tadi obrolan kita dengan tamu istimewa saya hari ini, Aris Susanti Rahayu, Spider Woman Indonesia. Semoga ada banyak manfaat yang kita bisa petik dari perjalanan hidupnya dan dari berbagai pengalaman yang telah dia timba, baik ketika berlaga di dalam negeri maupun di luar negeri.